Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita belajar kembali ulumul Quran, ilmu Quran terkait tentang pelajaran kita adalah kaedah-kaedah yang kemarin ya dulu ya, masih ini terpotong pelajaran kita. Ini kaedah-kaedah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir. Jadi seorang yang akan menafsirkan Quran, kaedah apa aja yang dibutuhkannya? Kita udah ajarkan 6. Yang pertama itu dhamir. Setiap kata kerja itu, setiap dhamir itu kembali kepada ya pemilik dhamir itu. Misalnya innahu, hu-nya kembali ke siapa? Ke Allah kah? Atau ke Nabi Muhammad kah? Atau ke siapakah gitu? Ada dhamir-dhamir itu. Kemarin kita udah pelajari. Contohnya kan innal muslimina, orang muslim laki-laki muslim perempuan. Hum, ada laulahum, kepada siapa? Kepada muslimin, mukminin, mukminat segala macam ya. Itu ada dhamir gitu. Dhamir, terus ini hu, ini wana dan nuhu benahu, anaknya siapa? Anaknya Nuh. Kemarin dah ada pelajari dhamir. Terus yang kedua ta'rif. Ya, misalnya ada ta'rif, ada yang sudah dikenal, ada yang tidak dikenal. Waja'a rajulun min aqsal madinati. Jadi kalau penggunaan nakirah itu katanya misalnya untuk menunjukkan jumlah satu orang, misalnya rajulun itu satu orang. Tunjukkan jenis, misalnya wala tajidanna ahrasan nas ala hayah. Hayah itu kehidupan dunia saja, jenis kehidupannya hanya kehidupan dunia saja, begitu kan? Itu pelajaran dah kemarin, ta'rif dan tangkir. Lanjut aja mufrad, tunggal dan jamak. Di dalam Al-Quran misalnya Allah menyebutkan liulil albab, tidak pernah menyebutkan lub. Albab ini mufradnya kan ada lub, tapi jelaskan albab aja. Albab. Kenapa? Karena berpikir itu nggak bisa sendirian. Jadi Allah ingin mengatakan gitu. Berpikir itu tidak bisa sendirian. Kalau pikir itu kalau enaknya bersama-sama. Terus Allah menggunakan kata samawat, langit. Nah langit itu memang nggak bisa dicapai oleh manusia karena saking banyaknya. Disebut jamaknya. Sementara ardun, bumi, itu selalu disebutkan satu, tak pernah disebutkan jamaknya. Padahal ardun itu jamaknya ada arodin, ardun, ardoni, arodin, tapi tetap disebutkan satu. Sedangkan bahwa bumi itu bisa dieksploitasi atau bisa diketahui, atau bisa kita menempatinya atau bisa tahu. Tapi kalau langit kita tak bisa tahu karena saking banyaknya. Begitulah bahasanya ya. Kita mufrad dan jamak, misalnya ada rih, ada riyah. Kalau rih itu menunjukkan angin musibah, kalau riyah menunjukkan angin berkah. Itu dalam Al-Quran begitu ya. Kita diajarkan kemarin pertemuan kata jamak dengan kata jamak atau dengan kata tunggal. Ini udah diajarin juga. Jadi kita tak bisa mengulangi ini ya. Nanti habis waktu. Kita harus lanjut ya. Baik, kita lanjut. Jadi kaidah yang ketujuh itu adalah percakapan menggunakan isim, kata benda, dan percakapan yang menggunakan kata fi'il atau kata kerja. Jadi dalam Al-Quran itu ada menggunakan isim, ada menggunakan fi'il, ada menggunakan isim. Kalau seandainya untuk fi'il artinya tetap. Kalau untuk isim artinya tetap. Jadi kalau Allah gunakan isim dalam kalimat itu artinya tetap ada. Dan terus menerus. Tapi kalau Allah gunakan fi'il atau kata kerja, menggunakan ada pembaharuan atau tidak selalu ada. Nah, jadi kalau ada fi'il tidak selalu ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Imran. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Sesungguhnya orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Jadi yang orang menafkahkan itu bisa jadi ada, bisa jadi tak ada kan? Al-qaziminal ghaiza, orang menahan marah bisa jadi bisa nahan marah, bisa jadi tidak. Wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan orang itu bisa jadi dia memaafkan orang, bisa jadi tidak.
Kenapa? Karena kalimat itu dimulai dengan fiil yunfikuna. Yunfiku, yunfikon, yunfikuna. Yunfiku, huwa yunfiku, huma yanfiku. Yunfiku, yunfikon, yunfikuna. Ini diawali dengan ini. Tapi kalau dimulai wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik, ini selalu nih karena kalimat isim ini wallah. Atau mungkin di dalam Quran kalimat ini innamal mu'minuna allazina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi orang beriman itu selalu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi allazina innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi orang-orang yang beriman itu selalu mengikat saudara. Tapi kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa dia beriman tapi dia tidak bersaudara, berarti dia bukan beriman tuh, sebenarnya muslim aja, baru muslim, orang Islam. Tapi kalau orang yang mengaku beriman pasti dia bersaudara. Kenapa? Iman itu yang membuat dia bersaudara. Itulah kira-kira redaksinya dalam Al-Quran. Jadi hebatnya seorang mufassir itu tahu kalau kalimat itu dimulai dengan fiil, berarti dia ada berubah-ubah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kalimat itu dimulai dengan isim, dia selalu ada itu. Tetap dia. Contohnya tetap innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dia orang yang mengaku beriman pasti dia bersaudara dengan kawannya, enggak akan merusak kawannya. Tapi kalau dia merusak orang lain, walaupun orang lain itu adalah orang Islam lain dirusaknya, berarti sebenarnya dia tidak beriman, dia baru muslim saja. Lanjut, yang ke-8. Ataf. Apa itu ataf? Kata penghubung. Di dalam Al-Quran itu ada lafal ataf, ya, kepada ataf itu kepada lafal lain. Inilah yang asli. Ataf kepada mahal, posisi i'rab. Jadi ataf kepada lafaz itu sebenarnya yang asli. Ini kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Atau bukan yang B ini. Yang B ini ataf kepada mahal atau kepada posisi i'rab. Contohnya innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiin, yang menyembah yang lain selain Allah, ya, wan nasara, dan orang-orang Nasrani itu, Kisai menganggap bahwa lafal as-sabiun dihubungkan dengan posisi Arab in. Innal ladzina amanu itu, sesungguhnya orang-orang beriman itu, si i'rabnya adalah rafa sebagai mubtada. Innal, huruf inna ini kan, inna ini menjadi mubtadanya, amanu menjadi khabarnya. Terus wallazina hadu, dan orang-orang yang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Jadi wa ini waw ataf kepada inna yang di depan ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang itu. Inna. Jadi ataf kepada i'rab. Ataf kepada i'rab. Disebut dirafa'kan. Makanya dia wasabiun. Wasabiun. Innal ladzina amanu wal ladzina adu. Innal ladzina amanu maka wasabiun wan nasara. Bukan wasabiin tapi wasabiun. Ya, kemudian ataf kepada makna. Kepada makna misalnya gini. Ayat Quran, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, nah, sedikit waktu lagi, sehingga aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Laula akhartani wa akum. Wa akum, kata wa akum ini, wa akum ini, ya, wa akum minas sholihin, dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Laula akhartani ila ajarin qarib fa saddaqa wa akum minas sholihin. Itu menandakan bahwa dia mengatakan gini, kalau kau tunda, jadi wa akum ini atafnya kepada akhartani, kepada makna.
Jadi bukan kepada sesuatu tapi kepada mana. Kalau kau tunda saja, pasti aku menjadi orang saleh. Jadi mengatakan pasti waw ini waw atafnya ke sini. Akhartani, tapi kepada makna maksudnya. Laula akhartani ila ajalin, kalau kau tunda saja sedikit, aku akan menjadi orang yang saleh. Nah, itu atafnya ke situ gitu, pemahamannya. Ya. Jadi ataf itu kepada mana atafnya disambungkan kemana. Kalau ini disambungkan ke i'rab wa gitu, wasabiun. Posisi i'rab itu maksudnya dari sini dia sampai di sini, makanya wasabiun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ayatnya nggak lengkap ya, kalau lengkap mungkin paham ya. Nah, Oke, lanjut aja dulu. Dalam qiraah Abu Amr, lafal akum itu dijazamkan, wakum. Berarti kan maknanya yang tersirat adalah makna kata hidup. Jadi lafaz maknanya itu lama hidup. Kalau aku hidup saja. Al-Khalili dan Sibawi menyatakan bahwa ataf ini adalah ataf kepada sesuatu yang masih tersifat dugaan. Nama kalimat akhartani fa saddaqa dan kalimat akhartani as-saddaqa adalah sama, seakan-akan dikatakan sekiranya engkau menunda kematianku tentu aku bersedekah dan orang yang saleh. Jadi hampir mirip ya dengan kata Al-Khalili dengan kata Abu Ammar. Pokoknya dia itu diatafkan kepada maknanya itu apa? Hidup. Para ulama ahli bahasa berbeda pendapat terkait boleh tidaknya mengatafkan atau menyambungkan khabar kalimat berita dan sebaliknya. Itu selama ulama bahasa melarang hal tersebut. Tapi sekelompok ahli bahasa lainnya membolehkan hal itu berdasarkan firman Allah, "Mubasysyiril mu'minin", beri kabar gembiralah orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang akan ini gitu kan? Jadi mengatafkan kepada bukan satu kata tapi ke banyak kata. Mubasysyiril mu'minin, kan ketika ayat Quran tentang menyatakan misalnya dia akan dapat surga mengalir di bawahnya sungai-sungai segala macam itu kan akhirnya wabasyiril mu'minin, beri kabar gembiralah orang-orang beriman. Jadi bukan kepada satu kata, dia pada sekelompok kata gitu kan. Jadi dibolehkan begitu kata ulama. Ya, begitulah kira-kira. Lanjut, perbedaan antara ini tambahan ya. Jadi memang tidak sama dengan ataf tadi, cuman ini tambahan ya, dianggap tambahan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an ini sebenarnya bisa masuk dia kepada perbedaan yang dulu pernah kita pelajari itu ya. Kalau ini kita masukkan ini, cuman di bukunya begitu. Setelah ini. Jadi perbedaan lafal ita dengan i'ta, atau dengan ata gitu kan. Atau itu juga memberikan, ata itu juga memberikan. Cuman beda dia kalimatnya itu. Ada dulu pelajaran kita tentang dikira sinonim padahal sebenarnya bukan. Contoh kata misalnya bakhil dengan syuh gitu ya dulu ya. Dan itu bisa dimasukkan ini nih, pelajaran ini bisa dimasukkan ke situ saudara ya. Cuman di bukunya urutannya setelah atof. Saya tidak tahu kenapa kok dimasukkan ke atof gitu ya. Cuman jelaskan gitu. Jadi ada ata itu kan artinya memberikan. Ada ata pakai ain, ato pakai to, ain to. Kalau ata itu alif ta sama ya huruf ya, huruf rumah ya gitu, tapi tidak ada harakatnya. Ata memberikan, tapi ato memberikan juga. Nah ini makanya pelajaran ini harusnya disebut kaidah ini disebut disinonim, dikira sama pada sebenarnya beda. Ajwa ini berkata, lafal al-i'ta atau atta itu lebih kuat maknanya daripada pada ato kain, menempatkan objek maf'ul seperti i'ta memiliki pola atau mutawa'ah, dikatakan a'tani fi a'tahu, ia memberikan sesuatu kepadaku maka aku pun menerimanya. Kalau ata
Ata itu tidak dikatakan ataitu fi ataituhu, artinya katakan atani fa akhzuhu. Ia memberikan sesuatu kepada maka aku pun mengambilnya. Ia memberikan sesuatu padaku maka aku pun mengambilnya. Jadi apa beda kalimat itu dengan itu? Ini mengatakan begini. Ya. Misalnya gini, yu'til hikmah pakai ata dia. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, gitu kan. Siapa yang diberikan hikmah maka diberikan keseluruhannya gitu. Jadi hikmah itu diberikan, jadi kalimat atau ini lebih apa ya? Diberikan secara keseluruhan lah, memberikan sesuatu kepadaku maka aku mengambilnya secara keseluruhannya. Memberikan sesuatu kepadaku maka aku ditambahlah maka aku mengambilnya. Ia memberikan, maksudnya Allah ya, Allah memberikan sesuatu yang banyak lah, sesuatu keseluruhan. Ia memberikan, boleh di sini Allah gitu, pokoknya siapalah ya. Kalau kalimat kita pakai ata itu Allah memberikan gitu, memberikan secara keseluruhan. Gimana ya bahasanya? Nah gini aja lah. Kalau bukan Allah siapa aja lah pokoknya memberikan secara keseluruhan. Bukan tidak tanggung-tanggung. Memberikan secara keseluruhan. Jadi tak tanggung-tanggung, tak terbatas. Tidak terbatas. Contoh kalimat apa misalnya? Kalimat itu apa ya? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki, maka siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi diberikan keseluruhannya gitu. Jadi kalau kalimat ata kita kasih berarti memberikannya tak tanggung-tanggung. Tapi kalimat atau memberikan, tapi memberikannya enggak semuanya. Misalnya dalam Quran, inna a'tayna kal kausar. Kayak a'ta. Inna a'tayna kal kausar. Jadi kan Allah memberikan sesuatu itu tidak apa ya? Tidak semuanya Allah berikan. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu harta yang banyak. Tapi banyak-banyak pun tetap aja enggak seluruhannya gitu. Tapi kalau hikmah, makanya keseluruhan. Jadi sebenarnya kita itu bukan harus mencari harta yang harus kita kejar ya. Karena harta itu tidak akan semua kita dapat. Tapi kalau hikmah, kalau kita kejar, kita dapat keseluruhannya. Ini sebenarnya masuknya kepada lafaz-lafaz ya. Bisa juga sih kepada lafaz-lafaz. Lanjutlah. Lanjut. Mana tadi? Lanjut ya. Lafaz fa'ala. Ini kata-kata fa'ala ya. Lafal fa'ala. Dalam lafal fa'ala di dalam Al-Quran disebutkan sebagai kiasan untuk beberapa perbuatan, bukan hanya menunjukkan suatu perbuatan saja. Jadi lafal fa'ala digunakan untuk meringkas kalimat seperti firman Allah, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Jadi labi sama kanu yaf'alun, buruk apa yang mereka kerjakan. Jadi lafal fa'ala dalam ayat ini mencakup segala kemungkaran yang harus diturunkan dulu mereka melakukan. Contoh misalnya firman Allah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, kalau dia tidak melakukan. Jadi perbuatan fa'ala itu segala perbuatan baik dan buruk masuk dalam lafal fa'ala. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah juga mengatakan, apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Tadi kata fa'ala juga, cuman perlakuan Allah buruk atau baik pada tentara bergajah? Buruk gitu, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala karena dia jahat. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Bagaimana pendapat kalian bagaimana aku telah melakukan. Jadi lafal fa'ala itu digunakan untuk kebaikan, juga digunakan untuk keburukan.
Tapi kalau amala itu beda itu. Kalau amala pasti untuk yang kebaikan. Amalus soleh gitu. Amal soleh. Padahal lafal fa'ala dengan amala itu hampir mirip kan. Beramal atau bekerja. Maksud ayat di atas adalah jika kalian tidak mampu membuat suatu surah. Ini maksudnya. Dalam tafalum suatu surah. Maka pasti kalian tidak akan mampu membuat surah seperti itu. Jadi tidak akan mampu. Nah, lafal kana lagi. Dalam Al-Quran ada kata-kata kana. Sering sekali lafal kana dalam Al-Quran digunakan untuk menggambarkan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya. Para ahli nahwu dan yang lainnya berbeda pendapat apakah lafal ini menunjukkan arti inqita, terputus atau tidak. Ya kan? Apakah lafal ini menunjukkan terputus atau tidak. Nah tadi lafal kana kalau ada dalam Al-Quran ya. Lafal tersebut, nah ini para ahli nahwu dan lainnya berbeda pendapat apakah lafal ini menunjukkan terputus atau tidak. Lafaz tersebut menunjukkan arti inqita, terputus karena lafal tersebut menunjukkan fiil, kata kerja yang mengisyaratkan adanya tajadud atau pembaharuan. Jadi ada pendapat pertama mengatakan kalau ada kana itu dia terputus. Wa kana syaitanu itu terputus ya, bukan itu contohnya. Ini lafal kedua. Jadi ada terputus. Kalau lafal kedua, lafal tersebut tidak menunjukkan kata inqita, terputus, tapi menunjukkan makna kelanggengan dan terus-menerus. Jadi ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan terputus, pendapat yang kedua mengatakan tidak terputus. Contohnya maka nasyaitanu li rabbih kafura. Jadi karena ini kan dia bisa menjadi fi'il, bisa menjadi isim. Mungkin pendapat ini katakan terputus karena dia tadi apa? Fi'il kan? Kalau fi'il kan terputus pada baru-baru gitu kan. Kana yakunu. Tapi kalau dia kata isim kana, maka dia tidak terputus. Jadi gitulah. Tadi kan kita udah belajar tadi. Apa itu? Kalau kalimat diawali dengan isim, dengan fi'il, maka dia baru-baru itu. Alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah gitu kan. Nah, itu kan apa ya? Fi'il. Kalau fi'il mungkin ada duit atau kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kalau isim inamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Isim itu kan jadinya tidak lafalnya tidak terputus kan. Dia orang yang beriman itu pasti mengaku bersaudara. Kalau dia menjahili saudaranya berarti dia tidak beriman, masih muslim dia baru. Nah, ini makanya dibawakan ke kana di sini. Kana ini menurut pendapat pertama, kana itu fi'il. Karena kana yakunu kun. Kalau dia fi'il pasti dia terputus, artinya baru-baru terus. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Tapi kalau yang pendapat kedua menganggap bahwa kana itu bukan fi'il, dia adalah isim, disebut isim kana. Maka dia tidak terputus. Contohnya katanya, wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya setan kepada Tuhannya itu kafir. Dia enggak terputus ya, tetap kafir setan itu mah. Jadi walau bagaimanapun setan itu tetap kufur. Jadi nggak bisa diharapkan baik-baik. Orang kafir itu ya tetap kufur, nggak mungkin diharapkan kebaikannya. Atau untuk Allah nih, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi terus menerus Allah tuh Allah tetap mengampuni dan tetap menyayangi. Ini contohnya. Terus tapi pendapat ketiga, lafaz tersebut mengungkapkan sesuatu yang ada menjadi masa lalu secara tidak jelas. Tapi lafaz ini tidak menunjukkan ketiadaan sebelumnya. Juga tidak menunjukkan arti terputus secara tiba-tiba. Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zamakhsyari dan pendapat ini yang limna. Jadi ya katanya ini mengambil dunia. Ya mungkin dia katanya tidak putus tapi secara tiba-tiba, jadi ya ada ininya lah katanya, ada apanya, ada kadang-kadang terputus, kadang-kadang tetap, tapi walaupun terputus tapi terputusnya tidak langsung, ada penyebabnya. Seperti syaitan itu kan dia kafir kepada Allah, penyebabnya karena dia nggak mau sujud kepada Adam.
Tapi susah juga kalau untuk dikatakan kepada Allah. Kan Allah Ghafurur Rahim. Allah itu penyebabnya ada mengampuni, dan mungkin ada bisa juga ya penyebabnya kalau orang minta ampun baru diampuni Allah. Kalau orang minta ampun memang nggak diampuni Allah. Atau kata gini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kadang kalau dibacakan ini kuntum kan, ini menjadi fiil dia kan. Ya, kadang-kadang kalau kamu tetap menjadi orang yang terbaik kalau kamu, itulah kira-kira ya karena jadi memang menafsirkan Al-Quran itu rumit ya, harus banyak pemahaman yang ini. Contohnya Al-Quran ini, contohnya Ar-Razi menjelaskan penggunaan lafal kana yang dalam Al-Quran ada 5 nih. Kan Allahu sami'an halima, bermakna azali dan tidak selama-lamanya. Ada untuk selama-lamanya kana, tapi kemudian ada kata wakana fil madinati tis'ataratin, itu maknanya terputus, dan adalah di Madinah itu 9 kelompok, terputus habis mana itu, datang di habis gitu. Kuntum khairu ummah bermakna masa sekarang. Jadi dia Razi lebih merincikan lagi. Razi itu ada kana bermakna terus menerus, ada kana apa berhenti, ada kana masa sekarang, ada kana yang akan datang. Wa yakhafu yawman kana syarruhu mustatira, ada kana yang menjadi wa kana minal kafirin, jadi orang-orang kafir. Jadi Sari Razi menjelaskan lebih lanjut. Lafal kada. Kalau dalam Al-Quran ada kada. Kada itu sebenarnya hampir artinya. Kada sama seperti fiil-fiil lainnya, baik dalam hal peniadaan maupun penetapan. Idza akhraja yadahu lam yakadhu yarahu. Kalimat kada yaf'al artinya hampir saja dia melakukan, dan kalimat maka yaf'al artinya apa? Hampir tidak dia melakukan. Jadi kalau ada kada artinya itu hampir ya. Dan ini idza akhraja yadahu lam yakadhu yarahu. Khabar dari lafal kada selalu dinafikan. Khabar kada lam yakad. Idza akhraja yadahu, kalau dia keluarkan tangannya, lam yakad yarahu, hampir saja dia tidak bisa melihatnya. Hampir saja dia tidak bisa melihat. Jadi lafal kada. Agak berat ya menjelaskannya ya. Agak berat menjelaskannya. Jadi kalau kalimat ini hampir saja dia tidak bisa melakukannya. Idza akhraja yadahu lam yakad yarahu. Hampir saja dia tidak bisa melihat. Jadi kalau ada lafal kada, fi'il tidak, kalimat kada ya fa'alu artinya hampir melakukan. Dan kalimat makada kalau ada ma ya fa'al artinya hampir tidak melakukan. Ya hampir-hampir saja dia tidak bisa melihat tangannya. Musa itu hampir-hampir saja dia tidak bisa melihat tangannya. Pendapat kedua, lafal kada berbeda dengan fi'il lain, baik dalam hal peniadaan maupun penetapan. Kalimat kada yaf'al artinya ia tidak melakukan. Jadi kalau kalimat wa in kadu liyaftinunaka, ya kan, wa in kadu liyaftinunaka, dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu, tapi dia tidak masalah melakukan. Jadi pendapat kedua tentang kada, ini kada hampir-hampir tidak lakukan yang pertama, tapi dia tetap melakukan. Jadi kalau ada kada ini, dia katanya apa? Tidak melakukan sama sekali. Kalau ada kata kada, artinya kalimat ini kada yaf'al artinya dia tidak melakukannya. Artinya apa? Wa in kadu liyaftinunaka, mereka tidak melakukan. Mereka tidak mampu memalingkan Nabi Muhammad dari yang lain. Jika dikatakan lam yakad yaf'al, maka artinya adalah ia melakukannya. Dalilnya adalah fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Maka mereka fadzabahuha, ini lafaz ketiga ya. Mendahulukan terjadi sesuatu dengan susah payah. Jadi melakukan sesuatu dengan susah payah. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Jadi kalimat kada ini
hampir saja dia tidak bisa melakukan. Jadi sebenarnya dua mana keadaannya. Ada yang mengatakan tidak, hampir saja tidak melakukan, tapi melakukan. Ini tidak melakukan sama sekali. Kalau ini melakukan dalam keadaan susah payah, betul. Kalau kata bahwa maka mereka sembelihlah sapi tersebut. Ini cerita Nabi Musa nih. Maka yaf'alun, hampir saja mereka tak bisa melakukan itu. Dibedakan antara kalimat peniadaan fi'il mudhari dengan peniadaan kalimat fi'il madhi. Kalimat meniadakan fi'il mudhari berarti peniadaan, sedangkan peniadaan kalimat dengan fi'il madhi berarti penetapan. Lam yakad yarahu, hampir saja. Jadi kalau kata ini hampir saja, tapi kalau kata kadu berarti tidak sama sekali. Ini memang putar-putar balik-balik karena pendapatnya begitu ya. Begini aja lah diambil dari kada ini. Kalau ada kalimat kada, apa itu? Melakukan dalam keadaan susah payah. Kadang-kadang dia lakukan, kadang-kadang tidak. Nah, itulah kalau ada dalam baik. Karena ini pelajarannya agak susah ya, tapi sedikit lagi nggak apa-apa. Nih, ja'ala lagi, kalimat ja'ala. Kalau dalam Al-Quran kalimat ja'ala bermakna sama atau menyebutkan atau melabeli. Innalladzina la yu'minu bil akhirati la yasammunal malaikata tasmiyatul unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Maka ajwada artinya adalah mengadakan. Fi'il ini menimbulkan kata maf'ul. Perbedaan antara ja'ala dengan khalaqa, bahwa lafal khalaqa menciptakan, mengandung menciptakan. Mengandung makna menentukan sesuatu yang diciptakan ini tidak ada sebelumnya. Alhamdulillahi khalaqa sama. Jadi kalimat khalaqa dengan ja'ala beda. Kalau khalaqa menjadikan sesuatu yang belum ada. Punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi wajah ada zulumat, mengadakan kegelapan dan cahaya itu setelah adanya bumi. Jadi kalau kalimat khalaqa dengan ja'ala beda. Kalau khalaqa menjadikan sesuatu dari yang enggak ada, kalau ja'ala menjadikan sesuatu dari yang sudah ada. Itulah contohnya kalimat ja'ala. Contohnya kalimatnya aja'ala alihatan ilaha wahida. Ada peralihan suatu kondisi lain bermakna perubahan. Makna ini menimbulkan dua jenis objek, yaitu objek yang bersifat nyata dan objek yang bersifat negatif. Aja'ala alihata ilahan wahida, ini menjadikan sesuatu. Kalau ada kalimat ja'ala berarti menjadikan sesuatu dengan yang sudah ada. Maksudnya Allah sudah ada, dibuat Tuhan baru sama dia. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jin. Mereka jadikan Allah bersekutu dengan jin. Sebenarnya Allah itu tidak bersekutu, Allah sudah ada, dijadikan sekutu. Jadi menjadi mengada-ada lah. Inna rada ilaika wa ja'alu minal musyrikin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah seorang di antara para rasul. Jadi rasul itu sudah ada, cuman dijadikan aja salah seorang. Maksudnya manusia itu sudah ada, jadikan rasul di antara manusia itu. Bermakna keyakinan, menandakan sesuatu yang baik dan kebenaran maupun kebatilan. Nah, lanjut aja. Lafal la'alla atau asa. Lafal la'alla atau asa ini terakhir ini. Ya, terakhir. Lafal la'alla atau asa. Lafal la'alla atau asa kata yang mengungkapkan harapan dan keinginan dalam perkataan makhluk. Karena makhluk ragu akan perkara-perkara yang memungkinkan terjadi tapi tidak dapat memastikannya. Disebabkan kepada Allah, maka kedua lafal ini tersebut ada beberapa pendapat. Keduanya menunjukkan kejadian dan kewajiban karena penisbahkan segala persoalan kepada Allah adalah penisbahan yang bersifat pasti. Jadi kalau ada la'allakum tattaqun asa faulaika uluhumul muhtadun. Jadi la'allakum tattaqun kalau dinisbahkan kepada Allah pasti itu pasti bertakwa. Asa faulaika uluhumul muhtadun. Asa mudah-mudahan itu pasti itu. Tapi kalau kepada manusia enggak pasti. Sebenarnya berharapan sesuai fungsinya, hanya saja harapan itu berlaku bagi para lawan bicara. La'alla sering digunakan untuk menyebutkan sebab atau alasan. Misalnya gini, la'alla. Ma minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalimat asa ini. Dan dari malam itu kamu tahajud. Nah, sebagai sunat bagi kamu asa semoga saja menjadikan kamu ini. Jadi kalimat asa ini
Ya, kalau dinisbahkan kepada manusia jadi atau tidak gitu. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah pasti dia jadi orang yang bertakwa dan dapat ini. Qul la yastawil khabis wa thayyib walau a'jabaka kasratu fattaqullah fa ulaika yulil la'allakum tuflihun. Jadi kalau bertakwa kepada Allah pasti menang. Ini kalimat pasti. Tapi kalau untuk manusia ini nggak pasti. Itulah kalimatnya. Jadi kalau ada asa dan Allah. Saya rasa itu karena setelah ini kita akan belajar perbedaan antara ayat-ayat muhkam dan mutasyabih ya. Itu pelajaran yang baru. Saya rasa cukup itu dulu pelajaran kita. Baiklah, tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.